Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jurnali Widianto. Saya di sini akan mempresentasikan tentang hasil akhir praktikum dari matkul perencanaan dan pengendalian sistem logistik. Pertama adalah belakang. Industri logistik mengharuskan perusahaan memiliki sistem perencanaan dan pengendalian yang efektif untuk mengatasi ketidakpastian permintaan. Peramalan forecasting menjadi fondasi utama yang dimana jika kesalahan dapat menyebabkan ketidakseimbangan produksi. Metode kuantitatif seperti moving average, exponential smoothing, dan load winter dapat meningkatkan akurasi produksi. Agregat planning juga menggabungkan ramalan dengan operasional melalui strategi chase, level, dan mixed untuk menyesuaikan kapasitas tenaga kerja serta persediaan guna menekan biaya produksi. Integrasi MPS, MRP, dan ERP memastikan kelancaran aliran material, meningkatkan koordinasi logistik, ketepatan pesanan, dan pengembalian keputusan berbasis data. Rumusan masalah. Satu, bagaimana peran peramalan permintaan forecasting dalam mendukung perencanaan dan pengendalian sistem logistik agar sesuai dengan fluktuasi permintaan pasar. Dua, metode peramalan apa yang paling sesuai untuk pola permintaan tertentu agar dapat meminimalkan kesalahan peramalan dan risiko persediaan. Yang ketiga, bagaimana penerapan agregat planning dalam menyeimbangkan kapasitas produksi, tenaga kerja, dan persediaan guna meminimalkan total biaya operasional. Empat, bagaimana proses integrasi antar Master Production Schedule (MPS), Material Requirement Planning (MRP), dan Distribution Requirement Planning (DRP) dalam mendukung kelancaran aliran material dan distribusi produk. 5, sejauh mana sistem perencanaan dan pengendalian logistik yang terintegrasi dapat meningkatkan efisiensi operasional dan tingkat layanan pelanggan. Tujuan. Satu, menganalisa peran peramalan permintaan sebagai dasar perencanaan produksi, persediaan, dan distribusi dalam sistem logistik. Dua, menentukan metode peramalan yang paling tepat berdasarkan karakteristik pola data permintaan untuk meningkatkan akurasi perencanaan. Tiga, mengevaluasi penerapan agregat planning, chase level, dan mixed strategi dalam mengendalikan biaya produksi dan menjaga stabilitas operasional. Empat, menganalisis integrasi MPS, MRP, dan ERP dalam perencanaan kebutuhan produksi, material, dan distribusi secara terpadu. Lima, menilai kontribusi sistem perencanaan dan pengendalian logistik yang integrasi terhadap efisiensi biaya, ketersediaan produk, dan peningkatan tingkat layanan pelanggan. Nah, menurut yang pertama ada metode SMA dengan rumus MAN sama dengan Sigma DI dibagi. Ini adalah data hasil tabel dari SMA 3 bulan, 6 bulan, dan 9 bulan. Yang kedua ada metode weight moving average dengan rumus FT sama dengan alpha dikali DT min 1 ditambah alpha dikurangi ditambah 1 dikurangi alpha dikali FT min 1. Dan ini adalah data WMA 3 bulan. Di sini ada simple exponential smoothing atau WCS dengan rumus FT sama dengan FT min 1 ditambah alpha dikali AT dikurangi FT min 1. Dengan FT sebagai peramalan periode T, DT sebagai data aktual periode T, dan alpha sebagai bobot konstanta smoothing. Ini data SES dari perhitungan yang SMA dan PMA. Di sini ada Holtz method winter. Nah, ini perhitungan tabelnya. Nah, perhitungan Holtz method winter menggunakan rumus forecasting yaitu YT plus K sama dengan LT ditambah K dikali TT dikali ST ditambah K min S. Untuk level sama dengan LT sama dengan alpha dikali YT per ST min S ditambah 1 min alpha dikali LT min 1 ditambah T min 1. Untuk trend yaitu sama dengan beta dikali LT dikurangi LT min 1 ditambah 1 dikurangi beta dikali T min 1. Untuk sensasional sama dengan S gamma dikali YT dibagi LT ditambah 1 dikurangi gamma dikali ST min S. Dengan YT sebagai data aktual periode T, LT sebagai nilai level periode T, TT sebagai nilai tren periode T, ST sama dengan nilai sensasional periode T, ST min 1 sama dengan nilai sensasional periode sebelumnya, alpha beta gamma sebagai konstanta mungkin. Nah, ada akurasi peramalan. Dan pada hasil perhitungan di atas, atau WCS, akurasi peramalan MAD sebesar 103 menunjukkan rata-rata kesalahan sekitar 103 unit per bulan. MSE sebesar 4003,6 menunjukkan adanya beberapa error besar yang memberi pengaruh kuat. MAP sebesar 10% menunjukkan tingkat akurasi yang cukup baik untuk peramalan operasional. Maka hasil perhitungan akurasi error dengan menggunakan data SES dengan alfa 0,4 layak digunakan karena akurasi tergolong sedang dan dapat diterima untuk perencanaan jangka pendek. Masuk ke nomor 2 ada data ini. Di sebelah kiri ada tabel perhitungan dari strategi, dan subcontracting strategi. Berdasarkan hasil perbandingan total biaya dari strategi cost case level dan subcontracting terlihat bahwa strategi subcontracting adalah total biaya yang paling rendah. Pada case strategi, total biaya yang dihasilkan cukup tinggi karena adanya penyesuaian tenaga kerja, sedangkan pada dalam strategi, total biaya yang dihasilkan lebih tinggi daripada kedua strategi lainnya. Karena terdapat penumpukan persediaan sehingga membutuhkan biaya simpan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, subcontracting dinilai paling efisien dari strategi lainnya karena mampu menekan total biaya yang berbeda. Masuk ke modul 3 ada agregat dan EPS. Di tabel di sisi kiri ada tabel perhitungan itu disagregat. Berdasarkan data disagregat, permintaan agregat bulanan berada pada kisaran 509 sampai 569 unit dengan permintaan terendah pada April yaitu 509 unit dan tertinggi pada Juli yaitu 569 unit. Selisih permintaan yang relatif kecil menunjukkan bahwa pola permintaan bersifat stabil. Permintaan tersebut dibagi ke dalam dua produk dengan proporsi tetap yaitu 60% dan 40%. Selanjutnya permintaan distribusikan ke wilayah Surabaya dan Jakarta serta dibagi ke dalam 4 minggu setiap bulan secara merata. Pada Januari, alokasi mingguan ke Surabaya sebesar 81,5 unit dan ke Jakarta sebesar 54,30 unit sehingga total bulanan tetap 543 unit.
Hmm. Ini untuk perhitungan di MPS-nya. Bagian awal menunjukkan permintaan bulanan dari bulan 1 sampai 12. Nilai berkisar 509 sampai 582 unit. Permintaan relatif stabil dengan kenaikan di akhir tahun. Working day bervariasi antara 23 sampai 27 hari dan variasi hari kerja mempengaruhi target produksi harian dalam MPS. Pembagian lokasi atau produk terlihat dengan proporsi 60% dan 40%. Ini konsisten dengan hasil pada disagregat. Kita masukin modul 4, yaitu MRP, DRP, dan BOM. Dan di sini ada gambaran BOM. Bill of material atau BOM adalah daftar terstruktur yang menunjukkan semua komponen, bahan, dan jumlah yang dibutuhkan untuk membuat satu unit produk. BOM menggambarkan struktur produk dari level atas sampai komponen. Setiap item memiliki jumlah kebutuhan yang jelas dan menjadi acuan perencanaan dan produksi. Nah, di sini ada perhitungan MRP dengan metode load for load dengan lead time 4 dan quantity 1 dengan level 0. Dan di sini ada MRP dengan metode load for load, lead time 3, quantity 1 dengan level 1. MRP MRP disusun berdasarkan struktur BOM yang terlihat pembagian level komponen dari 0 sampai level bawah. Ini menunjukkan MRP sudah mengikuti konsep dependent demand, safety stock 150 unit, dan minimum order 100 unit. Ini mempengaruhi munculnya rekrutmen dan plan order. Metode lot sizing yang digunakan adalah lot for lot, artinya jumlah pesanan mengikuti kebutuhan bersih tiap periode tanpa pembuatan dasar. Lead time tercantum antara 1 sampai 4 periode. Plan order release muncul lebih awal dari plan order receive sesuai lead time. Ini menandakan perhitungan waktu sudah benar. Project available balance, jika dia turun di bawah safety stock saat sedang mendekati batas, sistem harus menunjukkan net recruitment dan net recruitment hanya muncul ketika persediaan tidak cukup. Plan order receive dan plan order release selaras, tidak terlihat keterlambatan atau lonjakan pesanan yang tak wajar. Kita masuk ke modul 5, ada COG atau Center of Gravity. Ini perhitungan dari COG. Perhitungan dari COG dengan koordinat untuk mencari tip X, yaitu sigma X dikali LI dibagi sigma L. Untuk koordinat Y sama dengan sigma Y dikali LI dibagi sigma L. Untuk X1 sebagai koordinat X lokasi 1, Y1 sama dengan koordinat Y lokasi 1. Untuk L1, LI sama dengan permintaan lokasi I. Terdapat 8 titik pasar, P1 sampai P8. Setiap pasar memiliki koordinat X, koordinat Y, dan volume permintaan dalam ton. Permintaan seluruh pasar adalah 830 ton. Nilai ini menjadi pembagi utama dalam perhitungan lokasi COG. Kolom XY dikali R menunjukkan hasil perkalian dan koordinat X dengan permintaan. Totalnya 29.965. Kolom YI dikali R menunjukkan hasil perkalian dan koordinat Y dengan permintaan. Totalnya 27.300. Lokasi pusat distribusi dihitung dengan rumus COG. X pusat sama dengan 29.995 dibagi 830, hasilnya sekitar 36,10. X Y pusat sama dengan 27.300 dibagi 830, hasilnya sekitar 32,89. Nah, ini ada metode Northwest Corner Method. Ini untuk perhitungannya. Dan terdapat 8 sumber, S1 sampai S8, dan 3 tujuan, D1 sampai D3. Setiap sel berisi biaya transportasi per unit. Demand tujuan adalah 110 unit untuk D1, 110 untuk D2, dan 160 untuk D3. Total demand 390 unit. Alokasi dimulai dari sel 1 ke D1 sesuai prinsip Northwest. Jumlah dialokasikan sebesar 105 unit, 105 unit sampai supply S1 habis. Proses selanjutnya ke bawah dan ke kanan mengikuti habisnya supply atau demand. Alokasi dilakukan tanpa mempertimbangkan biaya. Tabel sisa menunjukkan setiap supply dan demand terpenuhi secara bertahap. Tidak ada demand yang tersisa di akhir. Total biaya transportasi dari solusi awal ini tercatat sebesar 43.985. Nilai ini berasal dari hasil pengalihan biaya dengan jumlah alokasi di setiap sel. Masuk ke level terakhir, ada break model planning and allocation. Di sini ada perhitungan dari model 7. Total demand adalah 1.200 ton. Nilai ini masih berada di bawah total kapasitas maksimum, yaitu 1.600 ton. Artinya seluruh permintaan bisa dipenuhi. Kapal dialokasikan penuh terlebih dahulu karena biaya paling murah dengan kapasitas 500 ton. 500 ton dari total demand bisa dialokasikan pada moda ini. Maka sisa demand 700 ton. Kereta dialokasikan berikutnya. Kapasitas kereta 200 ton dengan sisa demand sebelumnya 200 ton dan dialokasikan ke semua moda ini. Maka sisa demand jadi nol atau sepenuhnya teralokasikan. Strategi ini tidak digunakan karena demand bisa terpenuhi oleh kapal dan kereta. Perhitungan biaya sebagai berikut. Kapal 500 ton dikali 200.000 sampai dengan 100 juta. Kereta 700 ton dikali 300.000 sama dengan 210 juta. Untuk truk tidak dipakai karena biayanya terlalu mahal. Jadi untuk truk 0 ton dikali 500.000 sama dengan 0. Di total biaya transportasi adalah 310.000 diperoleh dari 310 juta, diperoleh dari 100 juta ditambah 210 juta. Nah, untuk kesimpulannya adalah sistem perencanaan produksi dan logistik yang diterapkan telah berjalan secara efektif, efisien, dan terintegrasi. Ditunjukkan oleh akurasi peramalan yang tinggi, perencanaan kuantitas yang tepat, serta pengendalian distribusi yang optimal. Metode single exponential smoothing atau SOS seperti paling kuat untuk peramalan jangka pendek. Sementara hot winter paling sesuai untuk perencanaan jangka menengah dan panjang karena mampu menangkap tren dan pola musiman permintaan. Dalam perencanaan agregat, strategi sebuah kontraktif memberikan total biaya terendah dan hasil MPS menunjukkan kapasitas produksi mampu memenuhi seluruh permintaan pasar secara konsisten. Penerapan MRP dengan metode load for load dan safety stock menjamin ketersediaan material tanpa kelebihan persediaan. Sedangkan penentuan lokasi gudang menggunakan metode center of gravity atau COG, serta sistem distribusi dan pemilihan moda transportasi berbasis biaya minimum menghasilkan alokasi dan rute yang paling ekonomis. Secara keseluruhan, penggunaan metode kuantitatif terbukti meningkatkan efisiensi biaya, ketepatan perencanaan, dan
keandalan sistem logistik perusahaan. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata atau dan sebagainya, saya ucapkan minta maaf sebesar-besarnya dan terima kasih.